Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk saudara-saudaraku sekalian. Judul renungan hari ini adalah iman yang terus bertumbuh. Firman Tuhan yang mendasari diambil dari surat Yudas pasal 1 ayat 20 yang demikian punya. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi, firman Tuhan ini adalah proses seumur hidup dari iman kita untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan ini hasil dari ketekunan ketaatan dengan firman Tuhan setiap saat. Hasilnya adalah pertumbuhan iman. Nah, yang pertama saudara-saudaraku, makna dari firman Tuhan itu apa bagi kita? Satu, sumber pertumbuhan iman satu-satu hanya melalui firman Tuhan. Roma 10 ayat 17. Makna yang kedua, melatih diri dalam kebenaran kekudusan, ketaatan supaya kita bisa membedakan baik buruknya segala sesuatu ini. Dijelaskan Ibrani 5 ayat 12 sampai 14. Mana yang ketiga? Kasih yang mengikat terus. Kasih yang meningkat terus. Ya. Untuk berbuat kebaikan bagi sesama sesuai dengan kehendak Tuhan. Dijelaskan dalam Kolose 1 ayat 10. Mana yang keempat? Melewati ujian-ujian iman. Itu kadang-kadang Tuhan mengizinkan penderitaan-penderitaan untuk menguji iman kita, kemurnian iman kita, supaya kita suatu saat berbuah Roh Kudus. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Nah, sekarang bagian yang kedua saudara, praktek sekarang ini. Wujud nyata iman yang selalu bertumbuh itu apa? Prakteknya. Satu, membangun kekebalan rohani dalam diri kita melalui firman Tuhan. Selalu hubungannya dengan firman Tuhan iman itu. Roma 10 ayat 17. Praktek yang kedua, berani melangkahi diri, meninggalkan zona keamanan. Ya, untuk menolong penderitaan orang lain melalui pengorbanan, pelayanan yang merupakan tenaga, dana, dan waktu kita korbankan untuk menolong sesama kita. Praktek yang ketiga, dalam krisis selalu kita berdoa dan baca firman Tuhan sehingga iman kita dalam krisis pun itu terus bertumbuh. Lukas 17 ayat 5. Praktek yang keempat, jangan membalas kritik-kritik dengan kemarahan kita, jangan. Justru dengan kritik-kritik ini untuk melatih otot-otot kesabaran kita bertumbuh. Otot-otot ketaatan kita bertumbuh karena krisis-krisis yang kita derita. Ya. Lukas 17 ayat 5. Yakobus 1 ayat 3. Jadi melatih untuk sabar, untuk taat. Nah, saudaraku, bagian yang kita sekarang kesimpulan. Bagaimana iman yang terus bertumbuh, itu kesimpulannya bagaimana? Satu, bertumbuh terus dari iman, itu pasti dekat selalu dengan firman Tuhan. Ada kaitannya yang erat. 1 Petrus 2 ayat 2. Kesimpulan kedua, iman yang dewasa selalu menghasilkan perbuatan yang baik. Yakobus 2 ayat 17. Kesimpulan yang ketiga, pertumbuhan iman yang sejati
saat kita percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, tekun taat di tengah-tengah krisis yang melanda, badai yang melanda. 1 Petrus 1 ayat 7. Kesimpulan yang keempat, badai kehidupan itu sebagai pembentuk iman kita, sehingga kita memiliki iman yang murni kelak. Karena badai-badai yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita. Yakobus 1 ayat 23. Kesimpulan ini, rantai pertumbuhan iman itu lewat penderitaan. Nah, saudaraku yang dikasihi, ini firman Tuhan yang meneguhkan iman kita saat ini. Saya terus berdoa, saudara dan saya selalu itu bertumbuh imannya. Karena rantai pertumbuhan iman itu lewat penderitaan, apapun penderitaan itu. Kita selalu mengucap syukur, karena itu rantai iman kita, supaya kita bertumbuh dan bertumbuh. Immanuel, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin.